Pada nonton kagak pertandingan UCL minggu ini? Nih gue coba rangkumin satu-satu dah ya. Yang menurut gue seru aja ya pertandingannya. Buat awalan ya, kita mulai dari laga antara Juventus yang berhadapan dengan Lille. Di babak pertama, Juventus harusnya memimpin terlebih dahulu. Namun sayang, gol yang diciptain oleh Koopmeiners dianulir wasit karena offside. Berawal dari inisiasi serangan balik, Zegrova memberikan umpan terobosan yang berhasil diterima oleh Jonathan David dan dimanfaatkannya menjadi gol pembuka untuk Lille. Jonathan David lighting up the way. Kamal. Yaelah bang, bisa dua kali begini ya. Gol gagal gara-gara offset. Juventus harus sabar lagi dah. Dia harus nunda lagi skornya gara-gara kemakan jebakan offset dari Lille. Nah, masuk babak kedua, Juventus baru bisa nyamain kedudukan. Itu pun dari penalti. Si Dusan Vlahovic ini berhasil nih nyiptain gol dari titik penalti. Dia menjadi eksekutor bola penalti yang berhasil. Skornya bertahan imbang 1-1 sampai selesai. Yaudah Lille sama Juve harus puas dah dengan hasil imbang ini. Lanjut beda kita ke pertandingan Sporting yang menjamu raksasa kuat Manchester City. And gets the hairs. Dalam pertandingan ini ya, ada bahaya dah hal yang mengejutkan terjadi. Baru game mulai bang, si Phil Foden udah berhasil baik nyetak gol tuh buat City. 1-0 dah, baru 4 menit padahal pertandingannya. Sporting 0, City 1. Si Haaland juga kagak mau kalah ini dah bocah. Dia mau nambahin gol lagi nih buat City ya kan, ceritanya mah begitu. Dia terus tuh ngejebret-jebret kipernya Sporting, si Branko Israel. Untungnya kuat si kipernya Sporting itu. Nah iya, di menit 38-nya si Sporting malah berhasil nyamain kedudukan lewat umpan terobosan dari Gonçalo Cuenda yang berhasil dimanfaatin dengan baik oleh Gyökeres. Terus skornya jadi imbang 1-1. Yaudah bertahan di skornya sampai babak pertama selesai. Di babak keduanya Sporting makin ganas bae dah. Si Araujo berhasil ngubah skor jadi 2-1 untuk Sporting. Baru game masuk itu. Terus ya si Gyökeres, buset deh, silo banget bang, besinar banget dia. Bener dah, malam ini besinar banget dia. Dia berhasil nih nyetak gol. Nyetak hat-trick malah, bukan gol doang, sampai hat-trick golnya itu ke gawang City. Yang ngebuat si para supporter Sporting ya makin bersorak-sorai lah. Udah jadinya pertandingan ini ditutup dengan skor 4-1 dengan penampilan yang memukau nih dari Sporting melawan sang juara bertahan City loh, ini City. Yang ianya ya, ini kan pelatihnya si Sporting sekarang nanti bakal jadi pelatihnya si MU ya. Kalau di MU tetap begini sih ya gokil sih jadinya ya kan. Kita jadi ada lawan gitu loh. Tapi ya balik lagi sih, MU-nya gimana ya kan. Si Haaland ya abis pertandingan ini jadi bahan ejekan anjir di sosial medianya Swedia. Ya performanya sih dibilang jelek juga kagak, tapi ya buruk sih. Buruk, dia kagak bisa golin pisan. Udah gitu gagal penalti lagi. Ujuk dah Haaland. Di pertandingan selanjutnya ada Liverpool yang lawan Leverkusen. Sepi banget dah bang, bener. Peluang-peluang sih ada be ya. It's gone wide. And there's Joe. Cuma ya babak pertama begini-gini aja dah, kagak ada gol pisan. Buset dah ini Liverpool ya. Di babak kedua dia ternyata baru keluar, langsung beda dia ya, ngedominasi pisan bener dah di babak kedua ini. Leverkusen kagak bisa ngapa-ngapain. Ini gol pertamanya ya, umpan Curtis Jones, cakep pisan, cakep banget ini, langsung ke Diaz, dilanjutin beda sama si Diaz, jadi sebuah gol pembuka buat Liverpool. Bener-bener ini ibarat keran ya. Nih langsung ngucur nih banyak anjing. Gara-gara si Diaz ngebuka gol pertamanya ini, si Gakpo kagak mau kalah.
Dia berhasil golin juga tuh lewat sundulan yang manfaatin umpan dari si Salah. Salah across. Wah, kacau. Dia sini kacau. Dia nambahin 2 gol lagi dong. Ya udahlah, jadinya hat-trick ya kan. Itu pun diambil di 10 menit terakhir. It's a hat-trick for Luis Diaz. Ini musim ini ya, si Liverpool sih lagi kuat-kuatnya ya. Karena di UCL dia bagus, di EPL dia juga bagus. Gara-gara kemenangan ini ya, si Arne Slot dipuji-puji. Dia secara taktik mengungguli Xabi Alonso dong berarti, ya kan? Karena 4-0 bro. Tekanan tinggi dan penyelesaian akhir Liverpool juga ya oke banget sih. Emang pemainnya juga bagus-bagus ya kan. Ya udah, biar Leverkusen harus ya terima beda, namanya kalah ya kan bang. Dievaluasi be. Berangkat lagi beda kita nih ke lapangan tempat latihannya Barcelona. Ada Milan yang siap latihan ngelanjutin jejaknya Barcelona. Kagak bang, itu bercandaan doang bang, asli. Yang bener mah ya Madrid yang berhadapan dengan AC Milan. Ya ilah, Madrid apa bay ya, kagak bener banget main, bujuk dah. Aduh, mengecewakan lagi. Abis dia acak-acak itu Bernabeu sama AC Milan. Masa iya. Ini ngeliatin banget lini pertahanan nih, lemah Madrid nih. Kesian banget itu Vasquez, dikerjain mulu sama Theo sama Rafael Leao. Diajak lari mulu, ya ampun. Kagak ada yang beres pisan dah bener. Pada awalnya ya Milan unggul sih lebih dulu lewat sundulan dari Thiaw yang terima umpan dari Pulisic dari titik Cornell. Iya, walaupun Mbappe mainnya juga kacau, kagak bisa manfaatin peluang banget. Bisa kebales sih tetep ini lewat si Vinicius Junior. Ya walaupun nyamainnya lewat tendangan penalti sih, tapi yaudahlah nggak apa-apa, jadi 1-1 ya kan. Udah girang-girang 1-1, si Morata nambahin gol. Ya udahlah, unggul lagi si Milan. Terus ditambah ini ya, orang Belanda blasteran Manado, si Tijani Render. Bacanya gimana sih? Tijani Render. Itulah pokoknya. Pastiin kemenangan buat Milan. Set. Ya setelah itu Madrid emang nunjukin sih beberapa niat nyerangnya mereka. Ya namun kagak ada hasilnya. Ada sih hasil nih di menit-menit akhir. Udah senang pisan. Si Rudiger golin pisan ini, Rudiger golin. Udah seneng semua kan, seneng pisan. Taunya offset, ya elah. Ya udah skor akhirnya jadi 3-1 doang. Gagak doang sih, gede itu buat Milan. Buat Madrid ya. Ya udah deh, banyak-banyak bebenah diri dah. Bener. Akuin baik, udah kagak usah kita 15 UCL, tae kali. Ya, kita udah kalah mulu ini, Madrid kalah mulu bener. Barcelona kemarin di UCL kemarin juga kalah. Udah akuin baik, emang kita tuh harus punya taktik baru. Kehilangan Kroos, kehilangan pemain-pemain cedera, udah jadi begini. Ya elah. Ngandelin Mbappe doang mana bisa. Kecuali ya lawan nih Tarkam RT5 gitu loh. Ya itu dah baru bisa, dah kemungkinan itu pun baru bisa. Itu pun ya kalau dia kagak kesandung akar pohon. Nah kita lanjut beda di pertandingan hari Kamisnya nih. Ada juga beberapa pertandingan seru nih guys. Pertama-tama nih ada Arsenal melawan Inter. Dalam pertandingan ini si Inter Milan nih berhasil ngalahin Arsenal dengan skor tipis 1-0 di Giuseppe Meazza. Di kandang Inter, ya San Siro dah itu. Momen yang nentuin dalam laga ini datangnya dari si Hakan Çalhanoğlu yang berhasil mengeksekusi bola penalti. Berarti Inter nih berhasil secara taktis memanfaatkan celah pertahanan si Arsenal. Kagak mau kalah kan si Arsenal itu. Dia berjuang terus ya kan, berusaha keras tuh nyamain kedudukan. Ya cuma apaan, upayanya gagal.
lini belakangnya Inter terlalu kuat, ya terlalu disiplin. Ya walaupun kata orang parkir bis ya tapi tetap aja Arsenal gak bisa jebolin kan pada intinya. Si Jan Aurel Bisek nih tangguh sih bener. Ding ngunci semua pemain penyerangnya si Arsenal tuh, ditahan semua sama dia, dibantu sama ya back-back lain lah sama teman-temannya gitu. Nah kesel kan lu pada fansnya Arsenal, gue yakin pada kesel ngeliat Inter main kayak gitu. Itu gimana? Namanya bola, yang golin yang menang. Gara-gara kemenangan ini ya posisinya si Inter jadi naik nih di klasemen, jadi di atas dia. Nah si Arsenal ini ya ngadepin perjuangan berat sih buat ngamanin satu tempat di babak sistem gugur, mau gak mau ya kan. Pergi baik dah kita ya ke Prancis buat ngelihat pertandingan antara PSG sama Atletico Madrid. Pada awalnya sih PSG udah mantep ya, dia udah ngunggulin lebih dulu nih lewat bocah 18 tahun si Warren Zaïre-Emery. Ya golnya memberikan harapan kemenangan gitu loh bagi PSG. Ya mau dikata apa, emang Atletico nih tim asuhannya si Diego Simeone ini emang tangguh sih. Mereka berhasil ngebalikin keadaan di babak kedua. Awal-awal sih dari gol penyeimbang dulu ya yang dibuat sama si Molina. Ya manfaatin karena si PSG terlalu sibuk mendominasi, lengah dikit kejebolan ya kan. Ini sih yang bikin PSG sakit hati ya. Klimaksnya tuh di sini. Di waktu tambahan itu ya, si Angel Korea yang merupakan pemain pengganti dia berhasil nyetak gol akhir di menit 90 plus 3. Put the pressure on and still on 3 points. Ya udah gara-gara gol itu Atletico jadi menang ya kan. Udah menit-menit akhir itu soalnya. Padahal ya dari segi statistik si PSG itu jauh lebih unggul loh dibanding Atletico. Ya PSG harus terima sih kalah di kandang sendiri ya, dengan skor 2-1 sama ATM. Habis dari Prancis lanjutin B langsung dah ke Jerman buat ngelihat si Munchen yang lawan Benfica. Ya pertandingan ini dibilangnya ya sangat penting sih karena dua-duanya ada di klasemen bawah ya kan. Dengan pertandingan yang menurut Munchen ini juga penting karena buat mempertahankan posisinya di Liga Champions. Dari awal dia main agresif banget tuh, ngedominasi daerah kotak penaltinya Benfica. Ya cuma bagaimana ya, tendangannya semua dapat diantisipasi sama kipernya Benfica, si Anatoly Trubin. Bingung strikernya Munchen tuh bingung. Sampai pada akhirnya ya Bayern Munchen baru berhasil ngamenin skor gara-gara sundulan dari Jamal Musiala yang berhasil nyempurnain sundulan dari Harry Kane. Skor 1-0 ini bertahan sampai pertandingan kelar nih. Gas lagi baik kali kita ya ke pertandingan antara Red Star yang lawan Barcelona. Di pertandingan ini dua-duanya ya nggak mau kalah. Ya namanya pertandingan, masa iya ada yang mau kalah ya kan. Barcelona udah ngambil kendali lebih awal dengan Inigo Martinez yang ngebuka keunggulan pada menit ke-13. Oh, it's a great ball. Cuma Restar ya nggak mungkin tinggal diam lah. Dibalasnya di menit 27 sama si Silas. But here they go again with a chance to win. Keunggulan 1-1 ya kan jadinya. Dah si Barca ini balik lagi unggul lagi dia. Kagak mau kalah bener-bener. Udah mau turun minum nih. Ngejebolin si Lewandowski yang berhasil manfaatin bola rebound dari Rafinha. Baru masuk babak kedua si Lewandowski udah ngejebolin lagi baik. Terus di menit 55-nya si Rafinha nih yang ngejebolin. Di menit 76 Fermin Lopez kagak mau kalah padahal baru masuk dia, ngejebolin juga. Udah unggul banyak ya kan. Makin nyaman lah ini Barca mimpinnya. Tapi si Red Star tetap kagak mau kalah dia, tetap berusaha dia. Yang pada akhirnya si Milson nambahin gol di menit-menit akhir. Ya walaupun golnya kagak bikin menang juga sih. Ya seenggaknya kan satu gol tambahan lah gitu ya, dibanding kemarin tuh yang gak ngejebolin sama sekali lawan Barca, kebantai 4.